Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 ini mempresentasikan hasil makalah kami. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Abdul Aziz. Ini saya akan menjelaskan tentang pendelegasian wewenang. Jadi, ada kalanya seorang yang berada di suatu posisi memiliki berbagai keterbatasan dalam melakukan suatu pekerjaan. Jumlah pekerjaan serta keahlian yang dimiliki, jika keterbatasan ini tidak dapat ditanggulangi, hal ini akan memperburuk kinerja organisasi. Maka perlu dilakukan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau yang disebut dengan delegation. Pendelegasian ialah proses terorganisir dalam kerangka hidup organisasi atau keorganisasian itu secara langsung melibatkan sebanyak mungkin orang dan pribadi dalam pembuatan keputusan, pengarahan, dan pengerjaan kerja yang berkaitan dengan pemastian tugas. Tindakan mempercayakan tugas yang pasti dan jelas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. Pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, serta pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam suatu penjabaran atau deskripsi tugas formil dalam organisasi. Arti delegasi pada umumnya adalah pihak individu yang dipercaya sebagai perwakilan untuk bisa mewakili sebuah kelompok atau lembaga. Dalam ruang lingkup perusahaan, kegiatan pendelegasian bisa diserahkan langsung kepada bawahan atau kepada mereka yang tingkatannya lebih rendah. Beberapa ahli ada yang mengatakan bahwa arti delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihaknya menerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkannya kepada orang yang melimpahkan wewenang. Penyaluran wewenang dan juga tanggung jawab kepada orang lain ini adalah suatu kegiatan dasar dalam sebuah perusahaan. Tujuannya adalah agar upaya pengambilan kebijakan dan proses operasional di dalam perusahaan bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang delegasi yang efektif. Delegasi yang efektif yaitu mendelegasi wewenang yang aktif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara-cara terbaik yang mungkin dilakukan. Untuk itu, manajer harus menganalisis faktor-faktor yang akan mempengaruhi efektivitas delegasi wewenang sehingga bawahannya mau menerima wewenang yang didelegasinya. Persyaratan di atas sangat penting untuk melaksanakan tugas pendelegasi secara efektif, seperti di uraian berikut ini. 1. Memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasi. Banyak jenis pekerjaan yang dapat dan harus didelegasikan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. 2. Keputusan siap yang akan ditugaskan. Untuk melaksanakan tugas tertentu perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kesiapan fisik dapat dipergunakan untuk memilih siapa yang akan ditugaskan. 3. Dukungan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah ketersediaan keuangan, mengaji staf, dan mengerjakan tugas dan waktu untuk melaksanakan tugas tersebut. Tanpa sumber daya ini, delegasi tidak ada artinya. 4. Tugas didelegasikan. Informasi-informasi penting dan relevan harus diberikan manajer kepada bawahan agar tugas yang akan dikerjakan betul-betul dapat dipahami. 5. Perlunya campur tangan. Bila terjadi suatu penolakan atau ketidakmampuan dalam menjalankan wewenang, maka manajer perlu ikut campur dalam meluruskan masalah yang dihadapi. 6. Melakukan
umpan balik. Karyawan memerlukan laporan kemajuan tentang kemajuan hasil yang telah dicapai. Tidak hanya itu, mereka juga menginginkan saran dan pertimbangan untuk perbaikan lebih lanjut. D. Prinsip delegasi. Prinsip-prinsip delegasi yaitu satu, prinsip skalar, yaitu mengenai perkembangan rantai perintah yang menghasilkan pertambahan pada tingkat dalam struktur organisasi. Proses skalar dicapai melalui pendelegasi seperti wewenang dan tanggung jawab. 2. Prinsip kesatuan perintah. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus juga memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga melaksanakan pekerjaannya dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus mengikuti kepada siapa ia harus bertanggung jawab, apakah sesuai dengan wewenang yang diperbolehkannya. Perintah yang datang dari atasan lain kepada seorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan bertanggung jawab serta membagi kerja yang jelas. 3. Tanggung jawab wewenang dan akuntabilitas penyebab gagalnya delegasi. Adapun penyebab gagalnya sebuah delegasi yaitu 1. Atasan merasa dirinya lebih jika mereka tetap mempertahankan hak perbuatan keputusan. 2. Atasan tidak ingin ambil resiko kalau saja bawahannya salah ataupun gagal dalam menjalankan wewenangnya. 3. Atasannya kurang atau tidak percaya kepada bawahannya. 4. Atasannya takut jika seorang bawahannya melakukan tugas yang sangat baik dan efektif sehingga dapat mengancam posisinya sebagai atasan. 5. Bawahan tidak menerima pekerjaan dengan alasan dapat menambah tanggung jawab yang sudah diterima. 6. Bawahannya takut tidak dapat menjalankan segala sesuatu dengan benar dan dikatakan gagal. 7. Bawahan merasa tertekan jika dilimpahkan tanggung jawab yang lebih besar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.